Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainuri dari Prodi HKI kelas 1G. Saya mendapat tugas dari Bapak dosen Bapak Fikri Farikhin untuk menjelaskan tentang masalah salat libiril walidain, hajat dan witir di luar Ramadan yang dilakukan secara berjamaah. Pembahasan mengenai melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah, khususnya untuk sholat libiril walidain, sholat hajat, dan sholat witir di luar Ramadan, memerlukan pemahaman yang jernih agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam praktik ibadah. Ada beberapa penjelasan berikut tentang mengenai aspek hukum, kaidah dan batasan-batasannya dalam perspektif mazhab Syafi'i. Yang pertama yaitu klasifikasi salat sunnah dalam berjamaah. Dalam literatur fikih Syafi'iyah, salat sunnah terbagi menjadi dua kategori besar terkait jamaah. Yang pertama yaitu sunnah yang disyariatkan berjamaah seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, salat gerhana, khusuf, salat istisqa dan tarawih. Sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah seperti salat rawatib, salat duha, salat tahajud, salat hajat dan salat mutlak, termasuk ya salat libiril walidain. Terus yang selanjutnya, hukum salat sunnah munfarid yang dilakukan berjamaah. Meskipun salat hajat atau libiril walidain asalnya dilakukan sendiri-sendiri, madhab Syafi'i memberikan ruang legalitas kebolehan untuk dilakukan secara berjamaah. Jadi, meskipun salat munfarid seperti salat yang sering kita ketahui ya, salat duha, salat tahajud, salat hajat dan juga salat mutlak termasuk salat libiril walidain, di dalam madhab Syafi'i itu juga diberikan sebuah ruang kebolehan untuk dilakukan secara berjamaah. Hukumnya bagaimana? Hukumnya mubah atau boleh. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan bahwa salat sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah, jika dilakukan secara berjamaah hukumnya tetap sah dan boleh. Yang kedua, hukumnya bagaimana? Tanpa karohah, tanpa sebuah kemakruhan. Berbeda dengan sebagian madhab lain dalam Syafi'i, praktek ini tidak dianggap makruh selama tidak ada faktor luar yang merusaknya. Yang ketiga selanjutnya yaitu tujuan pendidikan atau sebagai ta'lim. Jika dilakukan dalam rangka mengajari santri atau jamaah agar terbiasa salat sunnah, maka berjamaah dalam salat-salat tersebut justru bisa bernilai pahala tambahan karena unsur dakwahnya. Penjelasan yang selanjutnya, batasan agar tidak menjadi bid'ah yang tercela. Poin yang telah disebutkan saya tadi mengenai tidak dijadikan kebiasaan yang menyerupai kewajiban adalah kunci utama. Para ulama memberikan rambu-rambu apa saja, yaitu keyakinan atau i'tiqad. Jamaah tidak boleh meyakini bahwa salat tersebut harus berjamaah atau berjamaah adalah syarat sebagai sahnya. Yang pertama yaitu kita harus kembalikan pada keyakinan sebuah keitikotan. Jadi kita sebagai jamaah tidak boleh meyakini bahwa salat tersebut harus berjamaah, atau lebih simpelnya dengan bahasa, jika tidak berjamaah maka bukan syarat sahnya salatnya. Maka yang harus kita tanamkan yang pertama sebuah keitikotan atau sebuah keyakinan. Yang kedua apa? Keterbukaan. Tidak boleh ada paksaan atau anggapan bahwa yang tidak ikut jamaah telah meninggalkan sunnah yang utama. Di sana itu harus ada keterbukaan. Jadi di dalamnya itu tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga, waktu dan tempat. Tidak diatur secara permanen dan masif sehingga menyerupai salat Jumat atau salat fardu yang bisa membingungkan masyarakat awam tentang status hukum salat tersebut. Penjelasan yang selanjutnya adalah tentang salat witir di luar Ramadan. Khusus untuk witir ada perincian menarik. Di bulan Ramadan disunahkan secara tegas untuk berjamaah. Sedangkan di luar Ramadan afdolnya atau lebih utamanya dilakukan sendiri-sendiri agar lebih mendekati nilai ikhlas dan khusyuk pribadi. Namun jika dilakukan berjamaah, misalnya setelah pengajian atau dalam acara istighosah bersama, hukumnya mubah dan pahala salatnya tetap didapat. Yang kelima, analisis kaidah tentang al-asluf fil ibadah at-tauqif. Kaidah ini menyatakan bahwa asal ibadah adalah menunggu. Penerapan yang pertama yaitu karena Nabi SAW pernah implisit membiarkan Ibnu Abbas bermakmum kepada salat beliau kepada
kepada beliau saat beliau salat malam yang asalnya munfarid, maka para ulama menyimpulkan bahwa asal salatnya sudah ada dalilnya, sementara format jamaahnya dalam salat sunat tertentu adalah perluasan diperbolehkan selama esensi ibadah tidak berubah. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.